Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan pedagogik transformatif dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik pembelajaran transformatif dan keterampilan abad 21. Ya, ini gambarannya adalah pentingnya ya perubahan dalam pembelajaran ya atau pembelajaran yang transformatif ya dan juga bagaimana dengan urgensi keterampilan abad 21 ya. Ini sudah banyak kita kenal ya tentang keterampilan abad 21 ya. Ya, ini pertanyaan pemancing kita ya. Mengapa penting ya atau perlu ya transformasi pembelajaran? Pembelajaran yang terus uh, berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap cara pandang ya, perspektif ya, siswa ya terhadap sesuatu. Dalam hal ini terhadap uh, pendidikannya ya atau ya siswa selama menempuh belajarnya. Ya, pembelajaran diharapkan mampu ya membuat perubahan dalam perspektif atau cara pandang. Pembelajaran tidak sekedar transfer pengetahuan atau transfer knowledge, nah, tapi lebih dari itu adalah transfer belajar. Jadi kalau hanya sekedar transfer pengetahuan, nah, bisa jadi nanti ya yang terjadi adalah akumulasi pengetahuan saja. Bisa menguasai banyak pengetahuan, ditumpuk ya, sampai bertumpuk-tumpuk gitu ya, kayak ibaratnya benda misalnya ya. Tapi apa yang terjadi dengan akumulasi pengetahuan itu? Terjadi apa? Apakah hanya dikumpulkan saja, diakumulasi saja, ya. Setelah itu ya tidak terjadi apa-apa ya pada diri siswa, ya inilah ya. Ya, yang kita harapkan adalah tidak hanya sekedar itu ya, tapi juga transfer of learning, transfer tentang cara belajar, perilaku belajar. Jadi mempelajari sebuah materi, tapi bagaimana belajar materi itu. Jadi menguasai materinya, tapi juga bagaimana mempelajari materi itu ya. Cara belajar atau perilaku belajar ya, selama mempelajari materi itu. Nah, ini ya harapannya agar siswa ya itu terjadi transformasi pola pikir, mindset, ya, dan juga pola perilaku, ya, perilaku belajar. Sehingga dari ke hari ya perilaku belajar akan semakin baik ya, semakin meningkat ya. Itu yang diharapkan dari pembelajaran transformatif. Sehingga penting adanya transformasi pembelajaran. Ya, di topik sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang ditekankan dalam pembelajaran atau pendidikan transformatif ini adalah perubahan dalam hal perilaku. Ya. Dalam hal ini siswa berarti perubahan perilaku belajar. Ya, akan terus semakin baik ya, sehingga cara pandang atau perspektifnya pun berubah ya, atau perubahan-perubahan perspektif ya dengan perilaku belajar dengan pembelajaran transformatif ya sehingga berpengaruh nanti pada perilaku belajarnya. Ya, begitu gambarannya urgensi dari transformasi pembelajaran ya. Nah, ini saya ambil contoh dari uh, artikel saya, karya tulis saya di jurnal yang terakreditasi nasional peringkat satu. Ini terakreditasi peringkat paling tinggi ya nasional ini. Nah, di sini saya membuat artikel tentang Transformative Learning for Controversial History of G30 SPK. Jadi pembelajaran transformatif untuk materi sejarah kontroversial. Jadi di dalam tulisan ini saya berusaha untuk ya memaparkan ya pentingnya transformasi belajar, perubahan dalam hal belajar tentang sejarah kontroversi. Ya, ini sebenarnya materi yang sangat dikenal ya. Nah, tidak hanya di kalangan uh, ya peminat sejarah, tapi juga ya hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal tentang materi ini, materi G30 SPKI yang masih menjadi kontroversi sehingga disebut sebagai materi sejarah kontroversial. Nah, bagaimana transformative learning ya untuk materi ini? Ya, selama ini yang banyak dikenal barangkali uh, ya pada umumnya ya
Ini karena sudah berlangsung bertahun-tahun ya, bahkan berpuluh tahun ya, bahwa peristiwa ini terjadi karena ada aktornya. Aktor dari peristiwa ini siapa? Ini selama ini sudah banyak dikenal ya. Ada satu aktor yang menjadi apa ya, aktor utama ya, pelaku utama dari peristiwa ini. Nah, apakah relevan, akurat ya, uh, apa bahwa tafsir ya atau versi dari aktor utama itu adalah yang seperti kita pahami selama ini. Ternyata ya menurut beberapa ahli uh, tidak hanya satu versi ya, tidak hanya satu cara pandang ya terhadap peristiwa ini. Tidak hanya satu perspektif saja terhadap peristiwa ini ya. Nah, para ahli bahkan sampai merumuskan ada 7 versi. Jadi kontroversi dari peristiwa ini kan salah satunya yang terpenting adalah siapa aktornya. Dan di kalangan para ahli belum ada kesepakatan, konsensus ya, bahwa aktornya adalah pihak ini. Bahkan justru ya ada 7 versi tentang peristiwa ini. Aktornya itu bisa ditelusuri ya, itu bisa sampai 7 versi, 7 aktor lah ya, atau 7 perspektif ya, cara pandang terhadap peristiwa ini. Nah, ini kan kemudian membutuhkan sebuah cara yang berbeda ya, transformasi dalam mempelajari tema materi ini. Tidak hanya satu versi saja, tapi ya banyak versi, sehingga diperlukan transformasi dalam belajar materi ini. Ini di sini saya berusaha mengungkap itu ya, bagaimana siswa kemudian belajar materi ini ya dengan banyaknya versi itu. Apakah kemudian eh, cara pandang yang lama bahwa aktor utama dari pelaku peristiwa ini adalah pihak tertentu saja. Nah, sementara banyak ahli yang ya meneliti ya banyak versi ya, 7 versi tadi ya. Terus bagaimana nih? Harus bagaimana siswa dan guru ya mempelajari materi ini? Nah, disitulah diperlukan transformasi dalam belajar bahwa uh, perlu perubahan transformasi dalam mempelajari materi. Itu tadi mempelajari 7 versi, kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap 7 versi ini. Apakah bisa tetap bahwa yang uh, menjadi aktor utama adalah pihak tertentu ya, satu versi lah ya, ataukah mengakomodasi semua versi ini, 7 versi ini diakomodasi semua ya, dipelajari semua, diterima sebagai sebuah uh, cara pandang yang memang berbeda ya. Nah, hasil penelitian para sejarawan ini, para ahli ini memang berbeda. Nah, situlah diperlukannya transformasi. Bahwa mempelajari materi ini adalah dengan berbagai cara pandang tadi, ada banyak versi tadi, dan itu diterima sebagai sebuah materi yang memang selama ini masih menjadi kontroversi. Sehingga pada akhirnya siswa tidak terjebak pada satu cara pandang saja, tapi memperluas cara pandang, bahkan sampai 7 perspektif tadi, 7 versi tadi. Wah, ini kan bisa memperkaya siswa ya dalam hal mempelajari sebuah ya materi yang masih menjadi kontroversi. Ini gambarnya begitu ya. Sehingga nanti seandainya siswa untuk menjumpai ya sebuah misalnya membaca-baca di media atau media online ya tentang versi-versi tentang peristiwa ini sebelumnya dulu ya. Siswa tidak kayak sudah bisa memiliki cara pandang tersendiri. Oh iya memang bahwa materi ini ada banyak versi dan itu bisa diterima ya sebagai sebuah fakta bahwa ya begitulah saat ini masih belum ada kesepakatan di antara para ahli ya. Masih banyak versi-versi. Nah, sehingga nanti dalam belajar pun ini akan mengaruhi cara belajar siswa atau perilaku belajar siswa ketika mempelajari materi ini. Tidak lagi kemudian ya hanya memandang satu versi yang betul ya. Tapi 7 versi ini dipelajari ya sampai ke kelemahan dan kelebihannya itu akan lebih bagus ya. Itu akan semakin menjadikan siswa ya uh, belajar lebih luas ya, memperluas cara pandang terhadap peristiwa ini. Ya itu contoh ya pembelajaran transformatif pada materi sejarah kontroversi. Nah, barangkali ini khusus untuk mata pelajaran sejarah ya. Uh, di mata pelajaran IPS yang lain juga bisa jadi ya perlu ada transformasi pembelajaran. Ya misalnya ya katakanlah misalnya ya
terhadap mata pelajaran IPS sendiri ya, atau pendidikan IPS itu sendiri ya. Siswa eh, barangkali sudah memiliki cara pandang tertentu terhadap IPS ini. Wah, oh IPS adalah mata pelajaran yang begini, begini, begini. Ya, misalnya. Nah, apakah cara pandang itu akurat, relevan, ya, tepat? Nah ini, ya selama ini yang sudah banyak beredar ya, IPS adalah pelajaran yang ya gampang lah, mudah ya dipelajari ya. Dihafal saja, menguasai materi ya, cukup ya. Nanti ujian ya tinggal apa ya, berdasarkan materi yang sudah dipelajari itu ya. Sampai situ aja misalnya. Apakah ini akurat ya cara pandang terhadap belajar pendidikan IPS yang seperti ini? Ya, atau perlu perubahan, perlu transformasi terhadap cara pandang siswa ya, terhadap pendidikan IPS. Pendidikan IPS tidak hanya sebatas pengetahuan saja ya, tapi ya, lebih penting dari itu adalah uh, nilai-nilai misalnya. Nilai-nilai dalam pendidikan IPS. Yang nilai itu nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa ya, sehingga menjadi uh, bermakna bagi kehidupan siswa. Nah, sehingga misalnya dalam pelajaran IPS, guru mencontohkan ya, ya satu materi tertentu sudah dikuasai oleh siswa materinya, tapi bagaimana kemudian uh, kebermaknaannya dalam kehidupan sehari-hari kan perlu dengan uh, belajar IPS yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bermakna bagi siswa, nah, itu akan merubah ya cara pandang siswa ya, perspektif siswa terhadap belajar IPS. Oh ternyata pendidikan IPS atau mata pelajaran IPS itu ya tidak sekedar hafalan ya, tidak sekedar materi yang dikuasai, ya, tapi juga penuh nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu dirasakan oleh siswa ya. Setelah belajar IPS bisa merasakan ya maknanya, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pentingnya belajar alternatif ya dalam belajar IPS misalnya gitu. Ya, baiklah. Kemudian ini uh, kembali ke topik semula ya, keterampilan abad 21 ya. Ini saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita ya, yang biasa disingkat dengan 4C ini. Critical thinking atau berkritis, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Kerjasama. Berpikir kritis ya. Jadi menerima segala sesuatu itu tidak langsung diterima apa adanya ya, mentah-mentah, tapi dilakukan refleksi dulu, permenungan dulu. Ini benar enggak? Validitasnya bagaimana informasi ini? Jadi menerima segala sesuatu itu tidak langsung diterima begitu saja, tapi dipikirkan dulu ya, secara kritis ya. Ini benar nih, benar enggak ini? Dipertanyakan terus ya kebenarannya ya. Mempertanyakan kebenarannya ya, kalau validitasnya. Kritis ya. Tidak diterima begitu saja ya. Apalagi uh, apa di era dunia maya saat ini ya, menerima informasi dari sumber-sumber yang ya apa begitu banyak, apakah langsung diterima begitu saja atau mesti ditelusuri ya ini kebenarannya. Terus juga kemampuan berkomunikasi ya, ya tidak aneh sebenarnya ya, ini keterampilan yang sudah ya familiar ya, tapi bagaimana ini penting bagi siswa ya di era ini ya, karena tidak hanya sekedar berkomunikasi lisan dalam diri, tapi juga ya di abad satu ini keterampilan berkomunikasi tidak hanya komunikasi langsung, tapi juga tidak langsung ya. Dunia maya ya, itu juga membutuhkan suatu keterampilan sendiri dalam berkomunikasi. Ya. Nah, komunikasi dengan ya misalnya di tingkat sekolah ya dengan gurunya ya melalui uh, media misalnya melalui WA ya, itu bagaimana keterampilan berkomunikasinya ya. Oh, lebih luas lagi ya di dunia maya ya, bagaimana ya menjalin komunikasi di dunia maya. Kreativitas ini ya juga penting ya karena era teknologi, era baru ini menuntut apa kerja-kerja yang bersifat kreatif. Tidak hanya guru, siswa ya siswa pun gitu ya kreatif ya. Kreatif ada sesuatu yang baru ya yang bisa diperoleh, ada sesuatu yang baru ya pengalaman baru misalnya yang didapatkan oleh siswa ya selama pembelajaran ya. Juga bersama dengan teman sebaya ya dengan siswa lain ya ini juga penting ya karena ya kekuatan bersama itu akan lebih memantapkan ya hasil belajar dibanding dengan belajar sendiri atau belajar individual ya.
Belajar bersama dalam kolaborasi akan semakin menguatkan ya, hasil belajar. Nah ini ya Pak itu ya. Ini tidak lepas dari situasi dunia ya yang uh, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ya, yang cepat ya, yang mundial dunia ya. Sehingga perubahan-perubahan pun terjadi secara cepat, secara mendunia, mundial ya, spontan, tiba-tiba ya, spektakuler, spektakuler ya, mengejutkan ya. Dan kadang kurang beri kesempatan kita untuk menyiapkan diri. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang ya, siap ya untuk menghadapi segala perubahan yang tadi itu yang cepat, mundial, spontan, spektakuler dan ya perlu persiapan. Nah, itulah yang dibutuhkan ya dengan berbagai keterampilan di abad 21 ini. Ya ini misalnya gambarannya adalah ya seperti ini ya pada saat kita atau pada saat terjadi pandemi ya. Pandemi itu kan hanya dari satu titik ya, di sebuah kawasan kemudian menyebar ya, begitu cepat, mundial, mendunia ya, menjadi wabah pandemi yang mendunia dan kita terjun semua. Oh, tiba-tiba begini ya. Sehingga kemudian pembelajaran harus jarak jauh, harus daring. Wah, bagaimana nih? Nah, waktu itu kan kebanyakan kita belum siap ya. Tiba-tiba terjadi begitu. Cepat sekali, spontan ya. Dan mendunia. Nah, itulah kemudian pentingnya penguasaan teknologi informasi ya dengan situasi yang begitu. Kemudian kita dituntut untuk meresponnya bagaimana. Sehingga ya pembelajaran bisa tetap berlangsung dan ya respon pemerintah Indonesia saat itu cepat ya. Sehingga meskipun pandemi, belajar tetap bisa berjalan ya secara daring ya, dan didukung oleh perangkat teknologi informasi. Ya meskipun banyak kekurangan di sana sini ya, tapi tetap pasti berjalan. Itulah ya gambarannya bahwa pengaruh teknologi informasi ini yang bersifat cepat, mendunia, ya, spontan, mengejutkan, wah ini yang kadang-kadang menjadikan kita belum siap ya menghadapi. Nah, situlah pentingnya tadi ya keterampilan apa itu ya untuk bekerja sama ya. Kalau selama ini dengan langsung, tapi ini dengan media. Aplikasi-aplikasi baru yang baru kita kenal waktu itu ya. Dengan Zoom dan Google Meet ya. Bagaimana caranya ini? Selama ini kita berkomunikasi langsung di kelas ya. Ini kok berkomunikasi di depan layar monitor. Kita seperti bicara sendiri ya. Kata-kata ya di awal-awal barangkali kita masih kaku ya. Oh, sepertinya kita berbicara dengan diri sendiri ya di depan layar monitor ya. Kita bisa melihat wajah kita sendiri sedang berbicara ya. Oh, 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 oh. Wah, mohon maaf ini ada ya kendala teknis ini. Ya, ini jadi keterampilan pasien tadi ya yang sudah apa kita singgung ya ini. Nah, kemudian ada yang menambahkan keterampilan di abad di 21 ini ada keterampilan ICTS, penguasaan teknologi informasi dan life and career skill. Jadi keterampilan hidup dan karir ya, termasuk bagaimana membangun kemampuan diri ya, karakter diri ya, dan masih ya menganalisis dan menghasilkan media misalnya dan aplikasi teknologi ya atau Gimit ya itu kan keterampilan yang penting ya di abad ini ya. Terus juga karakter building menggunakan karakter diri ya. Ini juga penting ya karena karakter kuat ya yang tidak mudah terhanyut dalam uh, situasi dunia ya, yang tadi seperti itu ya yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Terus juga spiritual values ya, menghayati konsep Tuhan ya ini nilai religius lah ya. Ya artinya apa menghayati ya nilai agama sendiri ya menerapkan atau menjalankan ya ajaran agama ya, ini juga penting ya dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk menghadapi dunia abad 21 yang seperti ini kira-kira.
Ya, kompetensi ABD1 merupakan kompetensi yang penting dimiliki oleh siswa ya. Sehingga pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bisa menjadi seorang pemikir ya, dan ikut ya berkontribusi lah sekecil apapun ya dalam tatanan sosial. Nah, ABD1 ini tidak memiliki posisi yang khusus, namun diintroduksi ya, dalam belajar. Artinya tidak disampaikan secara eksplisit di dalam kurikulum, ya, tapi itu disarankan untuk diintroduksi ya di dalam pembelajaran. Kreativitas, ya, kerjasama, ya, keterampilan berkritis, ya, dan berkomunikasi. Itu semuanya dimasukkan ke dalam pembelajaran. Nah, ini saya contohkan bagaimana keterampilan empat saya itu diintroduksi ya di dalam pembelajaran. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam kegiatan inti ya dalam pembelajaran ya, yang berisi sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Ini misalnya kegiatan inti ya. Nah, ini kegiatan berkelompok, ini berkaitan berarti keterampilan berkolaborasi tadi ya, kerjasama di dalam kelompok. Kemudian eh, keterampilan memecahkan masalah ya, problem solving ya. Kemudian wah ini mempresentasikan, ini berarti keterampilan berkomunikasi ya di depan kelas ya. Nah, kemudian penugasan kepada siswa untuk menggunakan dalam bentuk Canva. Wah ini berarti keterampilan penguasaan teknologi informasi ya, menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini misalnya contoh ya, contoh saja bahwa keterampilan empat saya itu dimasukkan ya, diintroduksi ya ke dalam pelajaran, ke dalam kegiatan intim. Nah, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan mampu ya membuat perubahan perspektif tadi ya, cara pandang ya. Ya. Terutama siswa berarti cara pandangnya selama dalam belajar ya, atau perilaku belajarnya ya. Nah, ya, inilah yang mengapa penting ya pembelajaran yang transformatif ya, agar ya kembali lagi ini agar terjadi perubahan perspektif atau cara pandang siswa ya. Dengan perubahan perspektif itu nanti akan berujung pada perubahan perilaku, yaitu perilaku belajar. Perubahan perilaku belajar yang semakin baik ya. Keterampilan pasca itu sering dilatihkan kepada siswa ya. Terus sehingga siswa secara otomatis nanti akan bisa menguasai itu ya. Sehingga ya itulah terjadi perubahan ya dalam uh, perilaku belajarnya ya. Yang itu juga akan berdampak pada perubahan terhadap hasil belajar. Ya, begitulah topik kita hari ini. Kalau ada kekurangan dengan salah, sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.